Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh ini sebuah yang saya muliakan, takmir Masjid Nurullah, pengurus Masjid Nurullah, sedaya jamaah Masjid Nurullah, juga seluruh pemirsa yang bisa mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan juga kecukupan tentunya. Mudah-mudahan dengan segala nikmat, terutama nikmat Islam dan iman, senantiasa kita tingkatkan, kita istiqomahkan untuk senantiasa mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah, bahagia maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Bihajatina wa hajatikum liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika 'anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah. Hadza yawmukumul ladzi kuntum tu'adun. Yawma natwis samaa'a kapayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Shadaqallahul azim. Ayat 101 nggih, bener. Ya. 101 nggih. Ayat 101 surat Al-Anbiya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ini, ayat ini turunnya ketika dalam riwayat tafsir Ibnu Abbas disampaikan ya bahwa suatu ketika penduduk Mekah ini, terutama kafir Quraisy Mekah itu pada resah Bapak Ibu. Resah, gelisah, terus protes. Saling ngrasani ya, saling ngerasani Rasulullah, menggosipkan Rasulullah. Ya, ngerasaninya bagaimana? Wah, Rasulullah ini kurang ajar. Orang kafir Mekah bilang seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah dianggap menjelekkan Tuhan mereka. Seperti di ayat sebelumnya, di ayat 98 ya terutama itu kan, Rasulullah menyampaikan bahwa berhala-berhala itu yang mereka jadikan sebagai sekutu-sekutu Allah itu nanti toh pada akhirnya mereka akan hancur semuanya. Kalau yang dituhankan itu seorang manusia, manusia yang kafir, manusia yang musyrik, maka pun mereka akan masuk neraka. Hum fiha khalidun. Antum laha waridun. Jadi
Semuanya akan masuk neraka jahanam. Semuanya akan binasa. Ya. Nah, itulah yang dianggap oleh orang kafir Mekah sebagai bentuk penghinaan. Nah, lalu datanglah seorang bernama Ibnu Zubair, ya, kemudian mendatangi mereka. Apa yang kalian omongkan tentang Muhammad? Itu loh, Muhammad menjelekkan Tuhan kami. Lalu disampaikanlah kepada Rasulullah. Rasulullah disuruh mendatangi mereka, ya. Setelah mendatangi mereka, betulkah Rasulullah menjelekkan Tuhan mereka? Ya, bukan menjelekkan, tapi memang kenyataannya jelek. Ya, karena sekutu-sekutu Allah yang mereka yakini itu hanya akan membuat murka Allah saja. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Lalu Ibnu Zubair menyampaikan, loh, kalau begitu Nabi Isa diyakini sebagai Tuhan oleh umat Nasrani. Uzair diyakini sebagai Tuhan oleh umat Yahudi. Ya, sedangkan orang-orang kepercayaan lain juga menyampaikan malaikat-malaikat Allah itu sebagai anak-anak putrinya Allah. Nah, maka Rasulullah menyampaikan, saya tidak menjelekkan kaum-kaum tertentu, apakah itu umatnya Nabi Musa atau umatnya Nabi Isa atau bahkan umat-umat yang lain, siapa saja yang menyekutukan Allah, mereka itulah yang nanti akan masuk neraka jahanam. Maka kemudian turunlah ayat ini, ayat 101, innalladzina sabaqat lahum minnal husna. Innalladzina sak temene wong-wong akeh sabaqat kang wis disii. Terdahulu, masa dulu sekali, ya, terutama di zaman azali, di Lauh Mahfud, ketika Allah ciptakan, Allah takdirkan, Allah catatkan lahum kedua wong-wong akeh, mereka, yang tidak meyakini adanya sekutu-sekutu Allah tersebut, ya, minna di antara kami al-husna, ya, berupa kebaikan. Jadi berbeda lagi. Kalau orang itu siapa saja, ya, dari mana saja, kaum apa saja, kok menyekutukan Allah, mereka itulah yang nanti akan dimasukkan neraka. Akan tetapi orang-orang yang memang dari awalnya sudah dicatat Allah orang-orang yang baik, karena keyakinannya baik, keimanannya baik, maka ulaika anha mubadun. Ulaika utawi mengkono-mengkono wong sing sabaqat lahum minal husna, yang dicatat kebaikan-kebaikan dalam hidupnya itu, maka mubadun, mereka dijauhkan dari siksa api neraka. Mubaduna minan nar, sehingga mereka terselamatkan dari siksa api neraka. Nah, ini mengandung unsur dakwah terhadap kaum kafir Quraisy. Kalian tidak perlu khawatir, saya tidak akan menyakiti kalian. Keyakinan kalian silahkan keyakinan kalian, tapi nanti kalian akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah menuju siksaan Allah. Nah, kecuali kalau kalian mengikuti aturan Allah, yang barangkali dengan catatan-catatan kebaikan-kebaikan kalian itu, lalu kemudian kalian beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, maka kalian termasuk orang yang mubadun, dijauhkan dari siksa neraka. Pengecualian, Bapak Ibu. Ya, sama dengan di surah Al-Asr, innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu merugi. Alnya itu lil istighraq, semua manusia merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi seperti itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jadi kemudian kami kembalikan manusia yang sudah diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna itu menuju derajat yang serendah-rendahnya, kecuali, gitu, itu. Jadi bukan berarti Allah menjerumuskan mereka ke dalam siksa neraka, enggak, tapi karena perilaku mereka sendiri, ya, akhlak mereka, amalan-amalan mereka sendiri yang menjatuhkan mereka terjerembab dalam jurang siksa api neraka. Sering saya contohkan, Bapak Ibu, ya. Makanya manusia sekarang itu hati-hati. Zaman ini sudah masya Allah, ya, sumber fitnah luar biasa. Kaget tiba-tiba ada seorang menantu selingkuh dengan ibu mertuanya. Ada ya Pak ya? Kaget juga tiba-tiba ada seorang kiai yang menggarap, apa menggarap itu ya?
santrinya dan ustazahnya. Terlepas dari itu benar atau salah, itulah situasi dan kondisi di mana akhir zaman ini banyak fitnahan bermacam-macam. Apalagi Bapak panjenengan, makanya biasanya berita itu kadang-kadang kriwian dadi grojokan. Hati-hati kalau jenengan menyikapi. Jangan norok bontek. You know norok bontek? Pokoknya ono berita ini melok-melok ngomentari dan sebagainya. Apalagi dengan adanya media sosial itu, Masya Allah. Orang seakan-akan bebas mengomentari. Nambah-nambahi, ngompor-ngompori. Ya, hati-hati sekali. Jadi kalau jenengan, maka orang-orang yang tetap teguh di dalam keimanannya, tidak dicampur imannya dengan kemusyrikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mereka dijauhkan dari siksa neraka, bahkan la yasma'una khasisa. Ojo meneh kok mlebu neraka Bapak Ibu. Bahkan mereka pun la yasma'una, tidak akan pernah mendengar. Ngrasakno siksa neraka men mboten, apalagi ngrungokne nggih. Apalagi kok mendapatkan siksa, mendengarkan gejolak siksa neraka itu ndak. Khasisah niku maksudnya adalah suara gemuruh. Panjenengan kalau ada kebakaran, nggih, saking gedene api, niku kan wut kan ngoten. Nah, suara ngoten niku. Ya, aja meneh kok ngrasakne siksa neraka. Dengarkan suara gemuruhnya api pun ndak. Ya, sehingga tidak merasakan panas. Mubaadun, terjauhkan. Semakin jauh semakin tidak terkena efek panasnya api. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini jaminan Allah Subhanahu wa taala, wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Wa hum hali utawi mereka yang dicatat Allah dengan kebaikan-kebaikannya, maka fi mashtahat anfusuhum khalidun, berada di dalam napa? Kenikmatan. Ma itu an nikmah. Istahat sing dikarepne apa anfusuhum, awak dhewe ne wong-wong niku wau. Jadi akan diakomodir keinginan-keinginan panjenengan itu. Khalidun salawas-lawase. Ya. Jadi justru akan mendapatkan kenikmatan. Apapun yang kita inginkan tercapai. Apapun yang kita idamkan terpenuhi. Ya. Tidak usah jauh-jauh Bapak. Panjenengan di dunia misalnya punya istri setia, punya putra-putri yang patuh, itu enak kok Pak. Saya sendiri merasakan. Ya. Saya ubah-ubah niku lho, ibu niki. Mek trimo ngiwangi niku kadang-kadang mboten oleh. Nggih. Saking penake, Pak. Wis to, sampeyan niku bagian ceramah tok, Mas. Ubah-ubah urusanku, masak urusanku. Kok aku kesel titik dipijeti, Pak. Nggih. Mas tak kena teh lah, lho coba. Enak, Pak. Itu lagi nang donya. Padahal dulu ketika saya di pondok, masak sendiri, ya kan? Tidur sendiri, cuci baju sendiri, ya kan? Tapi ketika sudah punya istri salihah, luar biasa Pak. Ya, tiba-tiba baju bersih semua, tidak pernah nyuci, disetrika. Ya, lu ngono kadang-kadang wis ketok ganteng Pak. Lu kadang-kadang sok petiti, apa nek ceramah nunggu ngarepe mak-mak muda-muda kawaya. Ya, padahal di rumah itu ya tidak akan bisa seklemis ini tanpa dirumah oleh istri kita. Nah itu baru di dunia. Itu kalau kita syukuri merasakan luar biasa Pak. Dek aku kepengen ngombe susu, kayak susu. Nggih. Terus dek aku pengen ngombe kopi. Makanya saya tuh jarang Pak ke warkop itu jarang. Kecuali kalau kentekan kuota, kepepet karena materi harus saya buat untuk subuh besok gitu ya. Maka harus ke warkop. Itu pun ya sekedar untuk refreshing sejenak saja. Enggak apa-apa. Ya. Itu baru di dunia. La yasma'una hasisah. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Terus ya selawas-selawase, Pak. Lek nikmat nang donya kan ya sementara to, Pak. Gitu. Kaya sementara, miskin sementara. Kula jenengan guyu-guyu ngeten iki ya sementara. Nggih. Engko nek kadung asam lambungnya kumat, ngono ya rada. Nggih. Itu manusia. Apalagi kita ya. Oleh karena itu kalau kula jenengan dicatat Allah, artinya berusaha bagaimana kula jenengan meraih dan menerima ajaran-ajaran Allah itu dengan setulus-tulusnya, semurni-murninya tanpa menyekutukannya.
nanti di surga akan diberikan apapun yang kita inginkan untuk selama-lamanya. Ngapunten barangkali panjenengan gitu. Jenenge wong niku ya wajar Pak bayangno. Gitu. Lah iya, bojone wis ayu ya setia ngono kuwi. Ngono ku sok-sok kadang bayangno Pak. Ngene kok di bojo loro ya. Wah, ini cara di bojo telu. Niku menungso Pak. Tapi kalau kula jenengan bisa bertahan, lha wong bojo siji ora entek-entek sampai tuwek sampai elek, sampai kecepet kelek gitu. Lah apa kok golek sora golek meneh umpama niki. Karo nyuwun nang Gusti Allah, ya Allah benjing teng swarga akan disediakan bidadari. Ngono. Nek trima bojo kula jenengan kan nang donya sok-sok ya malah awake kesel pas kene butuh ora tak iso nglayani. Besok nang swarga kan mboten, Pak. Ya, kapanpun dimanapun jenengan badhe nggarap ping pira wis gak bakalan boyoken. Nggih, wis niku. Fi mastahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul fazaul akbaru wa tatalaqahumul malaikah. Nah, jadi ini maksudnya Allah ini memberikan hiburan Bapak, memberikan satu napa nggih? Motivasi. Iming-iming kangge orang-orang yang beriman itu. Jangan seperti orang musyrik yang nanti mendapat ancaman dalam hidupnya. Baik di dunia yang tidak tenang maupun nanti di akhirat mendapat siksaan yang selama-lamanya sepanjang zaman. Ini kemudian seperti ini. Ya. Apapun yang kita inginkan akan diberikan Allah selama-lamanya. La yahzunuhum, ora bakal resah, gelisah lan susah. Nggih. Apa al-faza'u napa? Napa-napa sing ngagetaken. Kekagetan nggih, kegoncangan ketika datang hari kiamat itu al-akbaru yang besar, yang dahsyat itu tidak akan memberikan efek napa? Efek ketakutan, kesedihan. Jenengan sering maos ayat ini nggih, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak bakal khawatir, Pak. Tidak bakal takut. Niki, nggih, la yahzunuhumul fazaul akbaru. Bahkan wa tatalaqahum ai istiqbalahum ya, diterima disambut al malaikatu para malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Gitu. Salamun selamat buat kalian, buat Anda semuanya ya kan. Tibtum sungguh hebat kalian. Fadkhuluha khalidin, silahkan masuk ke surga Allah dengan selama-lamanya. Begini surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim. Para malaikat menyambut panjenengan Pak bijing teng swarga dengan membawa salam saking Gusti Allah. Salamun, keselamatan, qaulan yang diucapkan, yang disampaikan mir rabbir rahim, saking Gusti Allah yang Maha Penyayang. Ya. Ngapunten Pak, panjenengan teng Surabaya oleh salam teko Pak Presiden, kira-kira yen apa? Nggih. Wah, Pak Ridwan sampean oleh salam teko Pak Jokowi. Ya apa kira-kira? Itu salam baru sesama manusia. Nggih, masyaallah. Niku Bapak Ibu. Maka wa tatalaqahumul malaika. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Para malaikat itu sambil mengucapkan begini. Hadza, ya iki lho. Hadza, ya inilah yaumukum, hari kalian, alladzi kuntum tu'adun, yang dulu ketika di dunia pernah dijanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ternyata Allah benar-benar tidak pernah nulayani janjinya. Ketika kula panjenengan dikengken iman, dikengken ibadah, engko dijanjikan ganjarane ngene ngono dan sebagainya. Nikmati Gusti Allah teng swarga selama-lamanya. Niku akhirnya terbukti. Mulane niki ditujukan kepada kula jenengan melalui Al-Qur'an agar kula jenengan orang-orang beriman ini kemudian mempercayai aturan-aturan Allah. Lah sing mboten percaya nggih pun Pak, sakarepe pun. Ya, wong anjene gak ketok. Gitu. Jadi cara kula jenengan memahami ayat, mengimani sesuatu yang gaib bahkan nanti di hari kiamat adalah mata batin kula panjenengan. Lek mboten didasari keyakinan Bapak, mboten percaya. Mana buktinya? Gitu. Orang yang tidak beriman Bapak Ibu,
melakukan segala sesuatu. Wes apa jare nuruti karepe nafsune. Nggih, ketemu bojone tangga digaruk ya digaruk. Wis kok pikir mburi. Ya ngerti kalau Pak wal kedua ora kodok ora kadal. Pokoke kolu ya kuntal. Wis ngono wis. Pedomane niku. Ora ndek hukum akhirnya, Pak. Lha pun ngoten, lha apa bedane karo binatang? Nggih to? Lho ngapunten Pak saniki niku masyaallah, nggih. Sing jenenge KDRT barang kula ningali berita-berita teng media sosial itu mengerikan, Pak. Ya. Oh ya ono ya ene dadi bojone iku lho mbok apakno ngono. Iku titipane mara tuwa. Aja di sia-sia. Nggih. Urip enggak bakal suwe ngapunten. Niku kadang-kadang lho wis diatur kali Gusti Allah ngeten iki cek napa? Cek kula jenengan uripe niku genah, gitu. Uripe teratur. Sebabnya napa? Meyakini bahwa ada balasan nanti di hari kiamat. Nek sing apik ya dibales apik, sing elek dibales elek. Lah niki innallaha la yukhliful mi'ad. Allah yang tidak akan pernah menulayani janji, belenjani janji. Tidak pernah. Sedikit pun ya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Yauma natmis samaa, yaitu hari ketika gulung tikarnya langit. Di langit itu digulung, Pak, cerek. Kata yisi jilil kutub kaya dene gulunge napa niku kertas, Pak. Lil kutub ketika sudah dipakai untuk menulis. Atau lil kutub untuk buku-buku yang sudah ditulis. Terus kertas asal mun terisi kabeh digulung malih, Pak. Jadi berdasarkan ayat ini para ahli tafsir menyampaikan bahwa minjing niku donya sing asale dikai napa niku langit, bumi ngaten nggih. Lan jenengan nderek lagune Roma Irama, langit sebagai atap rumahku, gitu. Dan bumi sebagai lantainya. Niku makanya digulung malih kali Gusti Allah. Ketika sudah sirna semua, semuanya digulung kata yisi jilil kutub. Kama badakna awala khalqin itu kaya dene ingsun Allah miwiti. Nggih. Kaya dene Allah awal mula memulai penciptaannya. Ketika tiada diadakan oleh Allah, diciptakan Allah, lalu kemudian digulung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niki khalqin nu'idu. Awwala khalqin nu'idu ingsun balekaken apa penciptaan niku. Ing penciptaan Gusti Allah niku. Nggih, terus sing asale ada menjadi tiada. Termasuk kula jenengan. Nggih, tapi karena manusia diberikan balasan-balasan yang istimewa nanti panjenengan yang beriman kepadanya, maka nanti di akhirat akan diberikan yang khalidun itu tadi. Ya, itu iming-imingi Allah datang kula panjenengan. Oleh karena itu inna kunna fa'ilin. Inna sak temene ingsun Allah, kunna ana sapa ingsun Allah, ana iku fa'ilin, zat ingkang agawe segala sesuatu. Fa'ilina ay amilina ala kulli syai' bi qudratihi wa iradatihi. Bahkan begini ayat yang sering panjenengan baca, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Intine surat Yasin itu di situ, Bapak. Makanya kalau jenengan kenapa setiap malam Jumat dianjurkan maca surat Yasin, sebab likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Kabeh niku duwe ati, atine Quran tenggene surat Yasin. Ngoten nggih. Pun apa meneh jenengan gandengi surat Al-Kahfi. Nggih, insyaallah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Meninggalnya dalam keadaan kepenak, orang ngrasakne sakaratul maut. Ingat sakaratul maut sangat luar biasa sakitnya. Aja meneh kok kula jenengan wong Kanjeng Nabi mawon ngrasakne sakit kados ngoten. Cuma menurut riwayat, kenapa Rasulullah diberikan sakaratul maut yang sakit itu sebagai cara Allah mendidik umatnya. Sekaligus mungkin Rasulullah mewakili sakitnya sakaratul maut umatnya bagi umatnya yang taat kepada beliau. Mudah-mudahan kula jenengan termasuk orang-orang yang dimudahkan
diindahkan cara sakaratul maut kula panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Terus bukan hanya diterangkan di dalam Al-Qur'an. Walaqad katabna lan demi yakti teman-teman wis ingsun Allah tulis fiz zabur sejak zaman tenggene kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Sejak zaman Nabi Daud niku pun ditulis Bapak Ibu tentang hal-hal semacam ini. Terus disempurnakan malah dengan Al-Qur'an. Kitab Zabur sejak itu Zabur yang menjelaskan, Taurat juga menerangkan, Injil juga enggak ketinggalan. Semuanya diterangkan sama. Baru ketika Al-Qur'an turun menyempurnakannya. Ngoten nggih. Mim ba'di dzikri saking sause nyebut napa-napa ingkang wonten tenggene Lauh Mahfuz. Lalu setelah ada di Lauh Mahfuz, ya, kemudian diterangkan melalui kitab-kitab yang diturunkan Allah, termasuk di dalam kitab Az-Zabur. Bahwasanya apa? Annal ardo sak temene bumi niki yarisuha den marisi sinten? Ibadiyas sholihun. Harusnya bumi ini yang berhak mewarisi adalah panjenengan orang-orang soleh. Makanya tegene Al-Qur'an itu kan napa niku? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ada juga ayat wal aqibatu lil muttaqin. Innal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Itu banyak sekali ayat seperti itu. Ya, maksudnya bagaimana? Sebetulnya bumi yang diciptakan Allah ini, ditempati oleh orang-orang yang soleh supaya apa? Aman, tentram. Makanya yang pertama kali yang dipanggil Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus maksudnya kula jenengan dikengken mewarisi bumi niku, panjenengan niku yang berhak menjadi khalifah Allah. Bukan orang kafir. Ya, justru orang kafir itu yang merusak bumi. Ya. Jadi ada orang kok bikin keonaran, kerusakan, kekerasan, ya itu sebetulnya mereka itu kafir. Ya. Kafir artinya apa? Mengingkari dari apa yang harusnya ditata sedemikian rupa menuju alam yang baik, tentram untuk semuanya. Makanya kalau jenengan harus membawa rahmat ini kepada semuanya. Ya risuha ibadiyas sholihun. Ya, sebagai orang-orang yang berhak mendapatkan mandat sebagai khalifah di muka bumi ini, bahwa bumi ini adalah milik kula jenengan, monggo dirawat, dikelola, dinikmati sebaik-baiknya. Ngoten Pak. Nggih, mulane jenengan sering napa sih wong Jawa nek ngarani wong wedok kok Siti gitu. Siti Alfiah, Siti Aminah. Siti niku napa artine? Lemah. Napa kok lemah? Sebab wong wedok niki sing tukang gawa cikal bakale menungso. Nggih, cikal bakale menungso niku Siti. Sebabnya napa Siti niku lak lemah niku asal usule manusia. Niku jamaah nggih. Terus mulane kula jenengan ibadiyas sholihun sebagai khalifah di muka bumi ini tetaplah istiqomah di dalam kesalehan kula jenengan. Inna fi hadza la balaghal liqaumin abidin. Nah, terus dari kitab Zabur itu kemudian dilanjutkan, disempurnakan, inna fi hadza, di dalam Al-Qur'an ini pun dijelaskan la balaghon, secara sungguh-sungguh totalitas Allah menjelaskan bahwa bumi yang indah ini untuk orang-orang yang soleh solihah. Liqaumin abidin, tentu hal ini dijelaskan bagi kaum yang menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Ya, ngerti nggih? Nah, hamba yang baik itu hamba yang bagaimana? Yang dilanjutkan surat 107 ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang-orang yang mengikuti karakteristik Rasulullah, di mana Rasulullah itu diutus oleh Allah membawa rahmat kasih sayang, bukan sekedar kepada sesama muslim, bukan sekedar sesama manusia, tapi membawa visi misi rahmat kepada seluruh alam semesta. Seluruh alam baik yang gaib maupun yang nyata.
Semuanya itu menjadi program planning ya. Dan monggo kalau ada disampaikan, monggo Ustaz. Ya. Iya. Iya. Insya Allah luar biasa nggih. Sebetulnya Al-Quran itu kan berbicara masalah hak dan batil, gitu. Nah, kalau kemudian ada yang tersinggung, ya itu ya berarti ya itulah resiko karena tidak sesuai dengan koridor yang ditentukan Allah. Kan ngoten. Dicontohkan dalam konteks kehidupan kula jenengan. Ya, kenapa sih kok wong mlaku karep-karepe dhewe ya motor-motore dhewe, nek melanggar lalu lintas kok ditilang polisi. Loh, bagi orang yang melanggar tentu kan ya kecewa, Pak. Kadang sing misuh-misuh barang. Ya. Nah, begitupun orang kafir. Ya, merasa tersinggung, Pak. Makanya adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nek amar ma'ruf gampang. Nah, terkait dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, itu adalah konteks amar ma'ruf. Mengajak orang berbuat baik, Bapak, ngapunten, saya dakwah, saya matur teng ngarsa panjenengan. Ini kan lebih mudah. Coba kalau saya bandingkan kemudian di tengah-tengah ada pemuda gerombolan yang teler, terus di situ langsung saya di tengah-tengah, terus saya ceramah innamal khamru wal maisir. Kira-kira bagaimana? Kon kok minum-minuman keras, setan kon ya. Nah, kira-kira gimana? Isa-isa ditawur, Pak. Mereka tersinggung. Nah, itulah bedanya orang kafir dan orang iman. Kalau orang iman, ketika ada kesalahan, ada sesuatu kemelencengan, kemudian ada turun ayat, itu mereka, masya Allah, lah aku kok melakukan ini. Ini kan menyusahkan saya. Tapi yakin bahwa karena ini datangnya dari Allah, sesusah apapun dia jalani. Ibarat kula jenengan ketika sakit ada jamu. Jamu biasanya kan pahit. Suntik gitu. Oh, saya itu sampai sekarang takut suntik, Pak. Seumur-umur itu baru suntik sekali gara-gara corona kemarin itu. Apa nih ngaran itu? PCR atau apa? Waduh. Padahal PCR itu singkatannya pacar. Swabel aku. Ya toh? Itu Pak takut itu. Artinya sesuatu ini yang namanya penyakit ya dihindari dengan cara seperti itu. Nah, adapun ud'u ila sabili rabbika itu tentu metodologi dakwah yang tentu kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Makanya kan ada beberapa pilihan. Ya, ud'u ila sabili siji bil hikmah. Gitu? Dengan kata bijak, dengan perilaku yang bijaksana. Minimal kalau panjenengan tindak tanduk sulah gawe disaksikan orang lain jeret. Masya Allah, Pak Saiman tuh walaupun gowes gawa tasbih kesana kemari, orang kan melihat. Mampir nang warkop pinggir sawah, ambil selfie, indah sekali, rahmatan lil alamin. Loh, orang akhirnya kan melihat. Ya, Masya Allah, grupnya pengurus Masjid Nurullah ini keren-keren ya. Jadi boys semua. Jadi biasanya kan takmir masjid kan hanya wiritan aja di masjid. Ini enggak, wiritan sepanjang jalan. Mulai dari sini sampai Suramadu balik meneh. Enggak mampir nang Bebek Sinje dan sebagainya. Loh, itu sebetulnya dakwah itu bil hikmah. Nggih. Enten malih metode wal mau'izatil hasanah. Mungkin kula kados panjenengan mboten saged. Lah saged kula ceramah, khutbah, itakullah. Ngoten. Karena ada sedikit bahan. Ya. Tapi bisa jadi inilah yang dimaksudkan dakwah bil qaul dengan dakwah bil hal. Ngoten. Nah, terus wajadilhum billati ya ahsan. Kalau kemudian memerlukan bantahan-bantahan, perdebatan-perdebatan, berdebatlah yang baik. Ngapunten, kadang-kadang
kula jenengan dakwah kepada orang lain, itu harus adu argumentasi Pak. Gitu. Itu seringkali bahkan orang yang berbuat kemungkaran itu mereka lebih keras, lebih tegas daripada kita. Nah, itulah tantangan kula jenengan. Ketika menghadapi seperti itu, wajadilhum billatihi ahsan. Nah, iso dibantah dengan argumen dalil yang baik. Kalau tidak, ya sudah wa'arid anil jahilin. Sambung dengan yang lain. Ya udah berpaling aja, wis biarin aja. Lana amaluna walakum wis sakarepmu wis. If'al ma syi'ta fa innaka mayyitun kan enggak terus gitu. Wis nek ngono sakarepmu, gak urung ya mate. Ayo, sapa sing menteng kelek ya ta? Mentang-mentang cik enom ya kan, guwagah. Dibedil mecicil, ditembak laka-laka. Ora tedas arit, ora tedas pacul, anjene wesi. Gitu. Engko gak urung nek wis tuwek Pak Telate lho. Gitu. Wis to, banyak dulu berita siapa itu yang dulu guwagah yang apa itu bojone wakeh. Malah mati di penjara Pak. Ya. Ada seperti itu. Bah. Itulah. Yang subur. Jangan malah eling. Coba bayangkan. Lha kadang menungso niku mentang-mentang to, Pak. Nggih, mentang-mentang jek enom menika yo kados masing ngeten iki lumayan jek enom. Nggih. Nah wis tuwek kaya kula bareng. Alah, mek hawane tok mulane disebut hawa nafsu niku. Nafsu kan karep to, Pak. Hawa nafsu, hawane tok sing karep, Pak. Nggih, saestu. Mbok nek jenengan-jenengan sik kuat mbok gak ero nek jamune irek ta apa gak ero aku. Oh kadang kula mbayangne ya Allah, kaya sapa ya? Soimah bareng kok bahenol ngono rasane kaya ngono ku mek hawane tok, Pak. Ya paling mbok bandingno ngono bojomu ya padha ae, pirang menit limbruk ngono wis ngeblak. Gitu. Lho niku hawa nafsu. Mulane hawa nafsu harus kita kuasai, harus kita manage, maksudnya seperti itu. Nah, kembali kepada konteks dakwah, maka ada juga hadis yang kemudian mengakomodir itu, Bapak. Ngapunten misalnya di tengah-tengah masyarakat yang di situ ada kemungkaran gitu. Kan ada mar'a minkum mungkaron. Lho nek roh mungkar ngono ya nek iso berubah dengan tanganmu. Tegese ngene, nek dalam konteks pribadi anak saya minum minuman keras, saya berhak untuk ngampleng jebret pakai tangan kita. Tapi kalau dalam masyarakat ya, biaidikum itu bukan berarti tangan kula jenengan tapi apa? Otoritas, kekuasaan. Nggih, iki wilayah RT ku, kono aja macam-macam nang kene. Kan ngoten. Ya, seperti itu. Itu aidikum ya. Mar'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi dengan tangan, dengan kekuasaan. Itu yang sering saya sampaikan, apalagi nanti kan 2024 kan tahun kita menentukan pilihan, Pak ya. Itu hati-hati sekali. 2023 ini malah sudah terkenal tahun politik ini. Ya pidato-pidatonya sudah urusan-urusan ke politik semua. Monggo mangke jenengan syukur-syukur ada takmir masjid mriki sing nyalon DPR. Ya. Nek kula mun dados DPR kula, Dewan Pengajian Rutin. Nggih. Nah, monggo niku mangke itu cara kita agar menentukan pilihan, dengan pilihan itu punya kekuasaan, dengan kekuasaan akan menentukan kebenaran-kebenaran itu terwujud di tengah-tengah kehidupan. Mano, lah nek gak duwe kekuasaan ya fa ilam yasti fa bilisani dielingno kanthi apik ngoten. Fa ilam yasti fa bi qalbi. Nek gak iso menah ya dengan hatinya. Minimal gak seneng lah. Ya Allah, terus ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, tolong ya Allah jenengan paring pertolongan agar kemungkaran di lingkungan kami ini segera sirna. Setidaknya seperti itu. Jangan malah cuek. Wis anjene wis masane kok jangan. Kalau niku sering mireng Pak, ibu-ibu ngoten-ngoten niku. Ana ngapunten di Ponorogo kan penelitiannya kan ratusan siswa SMP SMA Pak. Yang hamil duluan itu. Ya, LKMD, lamaran keri meteng dhisik. Ya, bahkan ada anak SMP yang melahirkan seperti itu, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ya kan? Nah, seperti itu minimal kalau jenengan ketika tidak bisa merubah dengan kekuasaan kita, dengan lisan kita, ya Allah, mudah-mudahan segera sadar, tidak ada hal semacam seperti itu. Ya. Nah, wis gak ana meneh, wis kadang-kadang mikirnya malah ngene, wis anjen wis zamane wis babana wis. Itu bahaya itu, Pak. Wa hadaat aful iman itu. Ya. Oh, selagi kula jenengan merasa sedih ngoten mawon, termasuk ada aful iman ya. Lemah-lemahnya iman, apalagi cuek.
Gak apa-apa, kampungnya aja wis ngene iki. Ya. Saya pernah Pak di suatu lingkungan itu di Surabaya Barat itu. Ngendikane, nggih ngapunten Pak Yai, mriki niku anjene ngene wis lari-lari niku. Nggih pun kersane wong anjene lari-lari mau yen apa melih lho. Ya apa sih? Wong kampungnya anu kok bangga. Gitu. Ana isa ya apa carane kan ngoten. Nah itu bagian dari dakwah kula jenengan. Jadi sekali lagi ayat yang panjenengan tanyakan itu hubungannya adalah innal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Yang berhak mewarisi bumi supaya bumi niki membawa rahmatan lil alamin adalah panjenengan hamba-hamba Allah yang soleh. Betul. Ibarat Allah niki nandur pari, lah orang-orang kafir niku sukete, Pak. Dan apa sih Allah enggak menciptakan pari kabeh? Ya anjene hidup di dunia kan penuh dengan bagaimana corak ya manusia untuk berbuat baik. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kula jenengan yang berbuat kebaikan ngoten mawon. Ya. Intine ngoten. Ya, monggo masih sekitar 5 atau 6 menit. Ya, monggo Ridwan. Iya. Nah, betul. Bisa jadi tidak sesuai. Kenapa? Karena kenyataan realitanya kan justru mereka yang kuasai. Tuan tanah kan bukan dari kita toh. Ya. Secara fisik bisa jadi hal itu seperti itu Bapak. Ya. Nah, oleh karena itu bagaimanapun juga kula jenengan harus berusaha. Maka akhir-akhir ini kan bisa dikatakan taqaddamal akharun, ya kan? Kan seperti itu. Ta'akhkharul muslimun wa taqaddamal akharun. Wis intine gampangane terus terang mawon, kaum muslimin yang notabene mayoritas ini kalah loh Pak dengan mereka yang minoritas. Ya. Lah, ini kenapa harus disampaikan agar kula jenengan ada satu perhatian. Oh nek ngono direbut kembali. Mari bung rebut kembali kan ngoten kasarane. Nggih, nek cara bahasa kasare Pak, kula jenengan iki saniki terjajah. Tanda kutip lho ya. Terjajah. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mulane kadang-kadang bumine akeh, tanahnya akeh, tapi tidak memikirkan untuk ibadah. Coba bayangkan, bandingkan antara si A sama si B, yang satu ini mikirkan duniawi saja, nggak punya agama, tuh tanahnya akeh, yang satu orang beriman tanahnya akeh. Insya Allah, andaikan membuat perumahan, pertama kali yang dipikirkan apa? Masjidnya, gitu, tempat kepentingan umumnya, tidak hanya keuntungan duniawi semata. Itulah yang kita maksudkan, sehingga ngapunten dengan demikian kula jenengan berusaha. Berarti ayat ini mengingatkan kula jenengan bahwa kita ini adalah khalifah Allah. Kula jenengan itu utusan Allah yang diwarisi bumi, jangan sampai terkena orang lain. Nah, terus kenyataannya seperti ini bagaimana? Semoga kapan-kapan moga-moga ada satu kejayaan. Itu satu secara lahiriah. Namun secara batiniah hakikatnya adalah mungkin secara fisik mereka yang menguasai, tapi secara akhlak, secara peradaban, nah kula jenengan yang harus lebih dominan dalam berperang. Ya. Jadi walaupun di sini lingkungan Nurullah ini hanya sekitar ini ya, tanahnya juga terbatas. Mereka yang pabriknya besar-besar, tapi nyatanya dengan kehadiran panjenengan kan di pabrik itu ada sholat Jumat, gitu, ada sholat jamaah. Itu hakikatnya ibadiyah solihun. Secara fisik mereka yang punya, tapi secara peradaban, ya kan, itu ternyata amaliah kan jenengan yang menguasai. Wong saya itu kalau di masjidnya Pak Ridwan apa Pak Saiman itu yang di pabrik apa itu di Margomulyo itu. Iya di Margomulyo, Masya Allah. Bayangkan ya, seandainya di perusahaan itu tidak ada masjidnya bagaimana? Ya kan? Itu kan hebat itu. Satu perusahaan yang barangkali direkturnya bukan dari kita, tapi jenengan bisa memakmurkan rumah itu. Rumah Allah ada di situ. Ya. Berapa perusahaan sekarang ini? Itu Bapak Ibu. Dulu pernah ada seorang tokoh muslim yang menuntut agar libur
di Indonesia itu dipindah hari Jumat seperti di Arab. Oh, enggak bisa. Dan itu diambil hikmahnya. Kenapa liburnya kok Minggu kok enggak Jumat? Enakan Minggu. Jadi Jumat itu bisa Jumatan di kantor-kantor, di perusahaan-perusahaan. Khotib-khotib juga renes, pakai jadwal. Iya Pak. Coba sering Pak, kalau ada Jumat tanggal merah, khotib-khotib Kormas itu banyak yang nganggur tak kandani. Kenapa? Karena di kantor-kantor libur, perusahaan-perusahaan libur. Hikmahnya banyak Pak. Dan biasanya justru di perusahaan itu ngenekane lebih. Aku paling jengkel nek kanca sing Pak Yai ijol jadwal ya. Sama nanti aku nang masjid kampung kono ya. Sama nanti aku nang Grand City. Ngono ku njaluk ijol, Pak. Soalnya ngenekane gede. Ya Allah ya. Ojo ngono ta lah. Iya manusiawi, manusiawi. Ya Allah. Nggih kadang-kadang nggih kula ngalah, kadang nggih mboten mentolo karena ini amanah gitu. Jadi Pak Saiman yang waktu di jadwal saya buka sekarang. Mohon maaf ya. Jadi itu harusnya dia ini di apa masjid apa gitu. Aku cek kenal mriko Pak Yai kayak ana jadwal mriko ya wis aku. Ya Allah. Padahal tukar tebih mriko Pak. Saya di ujung menganti sana. Ya, di menganti sik rono meneh. Ya wis lah. Wis ganjarane akeh. Engko ben iso kenalan. Muga-muga cocok. Sing tak wedeni itu gak cocok. Gantekno khutbah itu gak cocok. Saya merasa dosa dengan takmirnya dan dosa kepada Allah. Yang kedua, sing paling parah maneh niku nek wis njaluk dikei jadwal terus dikekno wong liya meneh. Wis atik ngono langsung tak. Saya dimasukkan satu organisasi dakwah balik. Berhubung saya selalu setor jadwal khutbah jebret, ternyata digantikan. Saya keluar dari organisasi. Ini berarti nggak amanah. Karena ini untuk urusan umat. Oh direwang itakullah ngono kadang-kadang sik ndak karu-karuan. Nggih, niku semarai. Makanya Pak nek anus nek perlu amplope ora usah akeh-akeh, malah nggarai. Malah gak teko pisan ya Pak ya. Ngaten mawon, matur nuwun Pak Ridwan ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang layak untuk mewarisi bumi ini ya, secara hakiki tentunya ya. Kita jadikan pijakan bumi ini untuk meraih kita panen di akhirat nanti. Dalam konteks makalahnya Imam Al-Ghazali, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikan dunia ini tempat pijakan kula jenengan bercocok tanam yang nanti hasilnya kita panen dari kiamat yang akan datang. Nih, ngoten mawon Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ya tentunya. Jam 7 lebih 7 menit. Mungkin masih ada 1-2 menit. Ada yang disampaikan lagi? Nah, karena memang ya insya Allah nggak berdosa, hanya lemah iman. Nah, lemah karena kita merasa lemah iman, akhirnya kan kita beristighfar, astagfirullah. Saya hanya mampu ini ya Allah. Ketika saya mau berdakwah, yo nggak ada modal untuk berdakwah. SDM yang ada juga nggak punya. Kekuasaan juga tidak ada. Saya hanya bisa mendoakan ya Allah. Istighfar aja. Karena sudah dicanangkan Rasulullah itu adalah selemah-lemahnya iman. Lah mau kekuatan bagaimana kita nggak punya kekuatan ya? Kan ngoten. Maka kita semuanya yang penting berusaha. Apa yang bisa kita lakukan untuk berdakwah di jalan Allah. Kalau tidak bisa, setidak-tidaknya berdakwah melalui doa. Ingat, ad-doa silahul mukmin. Ad-doa mukhul ibadah. Bon, pas banget. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kula panjenengan, sehat walafiat istiqomah bisa kepanggih malih dalam kesempatan yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal ahminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.